Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,87%. Dengan total market cap mencapai di 850 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 0,74% dalam 24 jam terakhir. Dan bisa dibilang Bitcoin cenderung stabil di angka 16.900-an dari kemarin setelah data bukan CPI tapi PPI ya. Data PPI keluar dan untungnya data PPI-nya cukup bagus ya sesuai dengan harapan kita alias lebih rendah daripada ekspektasi dan lumayan signifikan ya. Nah, itu membuat risk on asset menjadi meningkat ya. Jadi itu bisa dibilang salah satu alasannya untuk rally kemarin sesuai dengan pembahasan kita di DCWT kemarin. Lalu untuk Ethereum dia meningkat sebesar 0,1 persenan di angka 1261. BNB terkoreksi sebesar 0,87%. Lalu XRP dia meningkat sebesar 3,71%. Untuk Cardano dia meningkat sebesar 2,44%. Dogecoin meningkat sebesar 0,28%. Dan Polygon Matic meningkat juga ya sebesar 0,65%. Jadi overall cenderung lumayan bagus hari ini ya, lagi-lagi karena data PPI. Nah, selanjutnya apakah pada hari ini ada data penting juga atau enggak? Tentunya ada ya, sesuai dengan pembahasan kemarin juga gue bilang pada hari ini akan ada beberapa data dan arguably lebih banyak ya. Yang pertama adalah data CPI dari UK ya. Nah, biasanya sih nggak terlalu pengaruh, tapi seperti yang kita tahu, ekonomi global sekarang sedang dalam keadaan yang cukup kacau. Kita bisa lihat terakhir CPI dari UK itu sudah double digit ya. Dan kita tahu banyak bank sentral dari negara-negara lain sudah memberikan pressure terhadap US untuk jangan terlalu meningkatkan interest rate-nya ya. Jadi arguably CPI dari negara-negara besar seperti UK dan Eropa in general itu bisa mempengaruhi markets ya. Oke, selanjutnya yang langsung pengaruhnya yaitu adalah market US. Ada beberapa data penting, seingat gue 3 ya. Yang pertama adalah ada core retail sales ya. Harapan kita lebih rendah daripada forecast, lebih rendah pada 0,4%. Dan juga retail sales ya. Jadi ini kesannya kayak core sama headline lah ya. Harapannya sama, dua-duanya lebih rendah daripada forecast. Dan setelah dari situ juga kita bisa di sini data US akan ada keluar juga crude oil inventories. Nah, harapan juga sama, lebih rendah daripada forecast ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk data dari economic calendar, quite easy sebenarnya ya. Dan arguably hari ini cukup banyak. Ya, tinggal kita lihat saja jam-jamnya, gue ulangi lagi. Untuk data dari Inggris itu nanti akan keluar pukul 2 siang ya. Lalu untuk US kita bisa lihat setengah 9 itu akan keluar si retail sales yang core maupun headline. Lalu nanti jam setengah 11 ya akan keluar juga data crude oil inventories. Lagi-lagi harapan kita adalah ini bisa membuat indeks dolar melemah lagi dan mulai bisa membuat Bitcoin cenderung lebih kuat ya, dan semoga saja bisa daily close di atas dari 17 ribuan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan geser ke chartnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat tadi pagi jam 7 dia close di angka 16.879 ya. Jadi kalau kita lihat overall dia masih sedikit problematik dengan angka 17 ribuan. Ya seperti yang gue sudah bilang ya, itu support atau resisten ya. Ya kalau dalam kasus ini resisten ya. Resisten psikologis, angka-angka bulat seperti 17.000, 16.000, 15.000 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kalau kita bisa lihat PR-nya sedikit gue tambah ya kan, kalau kemarin tuh bertahan di atas dari 15.800. Sekarang harapan gue adalah Bitcoin bisa bertahan di atas dari 16.282, di mana itu adalah struktur support yang baru terbentuk pada tanggal 13 dan 14 November lalu ya. Nah, di waktu bersamaan kalau sampai terjadi juga konfirmasi di sini ya, kita bisa pertimbangkan juga untuk posisi long. Tapi ya lagi-lagi lah, itu nanti kita bahas di belakang. Untuk sekarang PR di daily-nya adalah bertahan di atas dari 16.282. Oke, selanjutnya untuk lebih ke long term-nya, kita harus geser ke ini, indeks Bitcoin seperti biasa ya. Nah, untuk indeks Bitcoin kita pindahkan ke weekly.
Dan bisa dibilang masih cukup jauh, tapi nggak apa-apa ya. Harapan gua adalah pelan-pelan kita bisa membuat higher high, higher low, higher high, higher low, dan menembus lagi 19.200-an alias weekly close di atas dari situ. Kalau itu bisa terjadi, menurut gua probability kita untuk reversal semakin tinggi. Walaupun ya yang akan menjadi musuh utama menurut gua arguably bukan 19.200, tapi di MA20. Karena menurut gua by the time kita sudah mendekati 19.200, MA20 udah di bawah dari 19.200. Ya, jadi kemungkinan besar itu yang akan momen break it or make it. Ya, kalau sampai dia udah kena lagi MA20. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara makronya ya. Lagi-lagi kalau secara weekly-nya nggak terlalu banyak perubahan, tapi untuk daily-nya kita bisa lihat sudah mulai ada struktur baru yang kita bisa pertahankan, dan tentunya itu jadi PR dia ya. Dan untuk di XY kita bisa lihat terjadi sedikit apa ya bisa dibilang ya, rejection ya, atau pantulan. Sayangnya terjadi pantulan di angka 105,5. Lagi-lagi sesuai dengan pembahasan kita kemarin ya. Jadi bahkan sampai indeks dolar saja kita bisa lihat dia sangat terpengaruh dengan TA gitu. Jadi kalau lu masih belum belajar TA ya kacau ya. Nah, jadi sekali lagi PR dari DXY adalah menembus 105,5 dan juga kalau bisa bersamaan menembus MA200 di daily. Kalau dua itu bisa sama-sama tembus ya, itu akan bisa menjadi satu good news secara makro untuk risk on asset ya. Nah, untuk Bitcoin ya, lagi-lagi sangat disayangkan sekali. Gue udah bilang beberapa hari sebelumnya. Menurut gue, kalau nggak ada kasus nggak ada kasus FTX, terutama ya, itu nggak akan sampai di angka seginian. Bahkan arguably menurut gue, Bitcoin sekarang harusnya sedang kesannya duel dengan bull support band. Tetapi karena ada drama FTX, ini membuat Bitcoin jadi sedikit apa ya? Sedikit pecah dengan risk on aset lain. Karena kalau kita lihat di sini, Nasdaq, S&P, dan Dow Jones secara price action cenderung naik ke atas. Ya, jadi hanya Bitcoin saja yang drop signifikan. Ya, lagi-lagi hanya karena kasus FTX. Jadi ya semoga saja indeks dolarnya nggak mantul. Karena kalau indeks dolarnya mantul di sini, lalu dia ke daerah 108 atau bahkan sampai ke 110 lagi, that's gonna be bad for crypto. Ya, ada kemungkinan besar dengan seperti itu Bitcoin bisa drop sampai ke 12 ribuan. Ya, jadi lagi-lagi harapan gua adalah indeks dolar terus melemah dan semoga saja data dari US beberapa ini akan membantu risk on asset alias memperlemah di XY. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi seperti biasa gue harus ingatkan bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya itu adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue lebih mengerti charting. Biar nggak kena lagi korban-korban grup-grup sinyal berbayar yang udah dikasih sinyal, udah gitu tiba-tiba malah kena liquid, komplain langsung di-kick dari grup ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya adalah bagaimana cara untuk mendukung TCI. Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga subscribe ke YouTube channel kita, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Ya. Sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by MeTrade, di mana kita bisa trade lebih dari 400 financial markets dengan zero commissions, competitive spread, flexible leverage, dan juga fast and reliable order execution ya. Nah, tentunya kita tahu dalam kondisi market yang seperti sekarang, apalagi beberapa bulan terakhir, kripto ini cukup volatile ya, apalagi drop ekstrim karena FTX kemarin. Nah, tentunya ya beberapa dari kalian mungkin berpikiran untuk diversifikasi ke aset kelas lain. Nah, tentunya di exchanger, arguably kita sulit untuk melakukan itu ya. Nah, bagaimana cara alternatifnya? Kita bisa menggunakan MeTrade. Karena seperti yang kita bisa lihat di sini, kita bisa trade berbagai macam aset kelas, mulai dari forex, commodities, major indices, shares, dan lain-lain ya. Dan yang gue suka juga dari MeTrade ini adalah mereka ada demo account. Jadi lo nggak harus langsung depo ya, lo bisa coba dulu demo account. Ada sebesar 50.000 USD yang bisa lo pakai untuk bereksperimen ya, dan membiasakan diri untuk trade di broker karena ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan trade di exchanger ya. Dan selain itu juga yang gue suka adalah secara tampilan dia cenderung intuitif dan lebih user friendly ya. Kalau zaman dulu kita harus menggunakan MT4,
Di Metrade, dia langsung sudah terintegrasi, kita tinggal klik-klik saja langsung bisa masuk, dan untuk mengakses demo account juga jauh lebih mudah. Ya, jadi buat lo yang tertarik untuk diversifikasi atau mencoba aset kelas lain, bisa pertimbangkan untuk menggunakan Metrade. Oke, dan yang pertama kita akan masuk ke Bitcoin. Seperti yang kita bisa lihat ya, dia masih cenderung tertahan oleh 17.000. Kemarin juga kurang lebih sama ya. Posisi tertingginya itu di 17.111, tetapi daily close-nya tetap di bawah dari 17.000. Nah, jadi untuk sekarang ya, kalau untuk posisi long-nya, mungkin bisa lo pertimbangkan apabila terjadi lagi retest di 16.292 ya. Tentunya retest 1 dan retest 2 alias konfirmasi ya. Kalau terjadi konfirmasi bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 17.621 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long di Bitcoin. Untuk posisi shortnya kita tinggal contek purchase saja seperti di tanggal 10 atau tanggal 11 di sini ya. Di mana terjadi retest 1 dan retest 2 ya. Nah, otomatis untuk target TP-nya ada dua. Yang pertama adalah target TP konservatif yaitu di 16.282 atau TP yang lebih agresif di 15.874 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup posisi futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya ada sedikit perubahan nih. Kemarin kan cuma satu buy limit, yaitu di 15.800 atau 15.600. Sekarang lo bisa pertimbangkan ada kedua ya, atau lebih tepatnya ada dua buy limit sekarang. Buy limit pertama kita secara spot adalah di 16.292 dan buy limit kedua kita adalah di 15.874 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara posisi spotnya. Dan sekali lagi gue ingatkan untuk posisi spot ini lebih ke jangka panjang. Jadi jangan berpikir untuk di hold hanya seminggu 2 minggu saja. Kalau untuk yang lebih jangka pendek itu bisa pertimbangkan posisi futures ya. Oke, dan sekarang kita ke BNB. Nah, untuk BNB kita bisa lihat dengan sangat jelas dia ada di price range antara 282,7 sebagai resisten dan sebagai support di 276,1 setelah pada tanggal 12 November kemarin dia jebol MA200 dan juga struktur 282,7 secara bersamaan. Nah, tetapi kalau lo ikutin secara SOP-nya, technically speaking harusnya lo sudah bisa buka posisi long di sini. Karena terjadi retest 1, retest 2 pada tanggal 13 dan 12 November ya. Nah, buat lo yang buka posisi long di sini, kena target TP pada tanggal 14-nya karena ya lo lihat sendiri ya, kena di 282,7. Nah, buat kemarin yang nyari posisi short, sayangnya nggak kena ya, karena terjadi retest 1 pada tanggal 14, pada tanggal 15-nya tidak jadi retest 2 ya. Nah, tetapi karena lagi-lagi price range-nya cukup cukup tipis di sini. Jadi buat lu yang nyari posisi long kemarin harusnya dapat. Karena kita bisa lihat di sini pada tanggal 15 November retest 1, retest 2 terjadi lagi pada hari ini ya. Nah, buat lu yang kemarin tetap udah pasang pending order duluan ya, karena memang sudah dapat konfirmasi di sini. Nah, lo bisa pertimbangkan untuk target TP di 282,7 dan sekarang bisa dibilang lo sedang dalam keadaan profit yang not bad harusnya ya. Kita coba cek. Ya, sekitar ya 1,22%. Nah, kalau sampai kena target TP kita, lo bisa kena sekitar 2,5%-an ya, not bad. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 282,7, tinggal kita buka posisi short. Nah, di waktu bersamaan kita bisa lihat juga di sini ada MA200, jadi kemungkinan besar akan terjadi confluence. Oke, dan sekarang kita geser ke Phantom. Nah, untuk Phantom, buat lo yang ngikutin dari minimal tanggal 13 November kemarin, dan tertarik untuk buka posisi futures, harusnya sudah punya posisi long di kantong, ya. Karena terjadi retest 1 pada tanggal 13, dan retest kedua terjadi pada tanggal 14 November di struktur support 17 sen, ya. Dan sekarang harusnya sedang dalam keadaan profit sekitar, kita cek dia sekitar berapa persen nih? Ya, sekitar 6,93%-an. Not bad, ya. Tetapi target utama kita di 19 sen belum kena. Nyaris kemarin, tetapi belum kena. Nah, jadi sekarang gue balikin lagi ke lo, ya. Kita tahu bahwa hari ini ada beberapa data penting, ya, seperti data dari US, ya, crude oil inventories, lalu juga akan keluar data retail sales, core maupun headline, ya. Nah, buat lo yang merasa bahwa, aduh, gue nggak mau ambil resiko lebih nih, lumayan lah, 7%-an not bad, gue mau TP aja.
boleh silahkan kalian TP sebelum jam dari data-data dari US. Tetapi kalau lu siap dengan ambil resiko ya dan tetap mau di 19 sen ya sudah monggo aja sesuai dengan TA ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dari Phantom ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila hari ini terjadi retest 1 dan besok masih tetap di bawah dari 19 sen, nah kita bisa pertimbangkan untuk buka pending order sehingga kalau terjadi lagi retest kedua atau konfirmasi seperti ini ya. Nah, lu langsung otomatis kebuka posisi short dengan target TP-nya di 17 sen. Ya, jadi tempat kita buka posisi long, kita jadikan tempat untuk target TP kita di posisi short. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup dari Phantom. Overall, secara price range adalah resisten di 19 sen dan support di 17 sen. Untuk posisi spotnya, lu bisa pertimbangkan antara di 15 sen atau di 17 sen. Arguably 17 harusnya udah kena beberapa kali, jadi mungkin ya buat lo yang sudah punya spot di sini, ya untuk targetnya selanjutnya adalah 15 sen. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Polkadot. Nah, untuk Polkadot sayangnya berita yang nggak terlalu enak ya, karena kita harus cut loss. Lagi-lagi kalau lo sama SOP-nya sama gue ya, SOP gue adalah cut loss apabila terjadi struktur yang jebol. Dan kita bisa lihat di sini struktur 5 dolar lebih 89 sen jebol di sini ya. Jadi mau yang buat yang sama dengan gue SOP-nya silahkan cut loss. Nah, selanjutnya kita lihat nih, apakah pada hari ini Polkadot akan bisa bertahan di atas dari 5 dolar lebih 89 sen atau tidak. Kalau dia bisa bertahan sampai besok jam 7 pagi, kita bisa pertimbangkan pending order di 5 dolar lebih 89 sen, yaitu pending order long. Ya, dengan target TP di 50, atau lebih tepatnya di MA 50. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup posisi longnya. Untuk posisi shortnya adalah kita bisa pertimbangkan apabila dia gagal mempertahankan 5 dolar lebih 89 sen alias dia drop ke sini ya. Kalau dia drop ke sini, terjadi retest 1, retest 2, monggo bisa buka lagi posisi short di tempat yang sama yaitu di 5 dolar lebih 89 sen. Jadi overall untuk Polkadot angka yang super pentingnya adalah 5 dolar 5,89 sen ya. Antara dia jebol lagi atau bisa bertahan. Kalau dia bertahan itu setup posisi long, kalau dia jebol lagi itu setup posisi short, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot dan untuk spotnya kalau gue pribadi sama seperti kemarin, hold dulu aja sampai dia bisa reclaim lagi 6 dolar lebih 68 sen. Oke, kalau tadi Polkadot berita yang nggak terlalu enak, untuk XRP ini berita yang nikmat ya. Karena posisi long kita sudah kena target TP utama yaitu di 38 sen. Terjadi pada kemarin ya tanggal 15 dan hari ini juga terjadi retest kedua. Nah, jadi bukan cuma posisi long kita TP, tapi sebenarnya setup posisi short kita juga sudah terpenuhi. Jadi untuk yang kalian sudah ngikutin posisi longnya, berarti sudah dalam keadaan profit atau bukan cuma dalam keadaan ya, tapi sudah TP sebesar wow 17,32%. Ya, jadi harusnya tadi kalau di Polkadot rugi sedikit ya ketutup lah sama si XRP ya. Nah, selanjutnya untuk posisi short ya, sesuai dengan pembahasan kita kemarin, terjadi retest pertama pada tanggal 15 dan retest kedua terjadi hari ini tanggal 16. Otomatis buat lo yang ngikutin sudah punya posisi short dan sekarang sedang untung tipis ya, nggak perlu kita cek lah berapa, di bawah 1% kemungkinan besar. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya sebenarnya ada di dua tempat. Ya, arguably 3 sebenarnya kalau lo mau ya. Yang pertama mungkin bisa pertimbangkan di 33 sen. Walaupun ya bisa dibilang beda tipis banget lah. Jadi ya kalau bisa di skip aja deh ya. Skip aja, target pertamanya di 33 sen yang di sini aja ya. Nah, itu target yang lebih konservatif dan arguably kemarin berhentinya di situ. Nah, untuk target yang lebih agresif bisa pertimbangkan target TP-nya itu di 30 sen. Ya, jadi itu untuk posisi short. Tentunya untuk posisi longnya tinggal nyontek aja seperti tanggal 9 dan tanggal 10 atau tanggal 13 dan tanggal 14 kemarin. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di XRP dan bisa dibilang ini posisi yang kita yang paling profitable nih, lumayan besar, double digit dan arguably nyaris sampai 20% secara profit ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP dan DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, please jangan over leverage trading future maupun juga saat kalian trading spot. Ya, jangan pakai uang panas. Lebih baik pakai uang dingin tapi nggak terlalu besar dibandingkan pakai uang panas, pinjam ujung-ujungnya malah diketok pinjol.
Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.